warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadijah Nasution dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pendekatan atau terapi Gestalt. Sebelum saya masuk kepada inti pokok pembahasan, di sini saya membahas tentang perintis atau pembawa pendekatan Gestalt ini. Nah, pendekatan Gestalt ini dirintis oleh Friedrich First pada tahun 1893 sampai dengan 1970. Beliau lahir di Berlin dari keluarga Yahudi di kelas menengah ke bawah. Ia pernah menjadi spesialisasi psikiater pada tahun 1916 dan juga pernah bergabung di tentara Jerman sebagai tenaga medis pada Perang Dunia Pertama. Gestalt mengenai sifat manusia atau konsep diri manusia, yang dimana Gestalt ini berasumsi bahwa manusia atau seorang individu dalam kehidupannya selalu aktif dalam suatu keseluruhan. Maksudnya selalu aktif dalam suatu keseluruhan, yang dimana seorang manusia atau individu harus mampu menangani masalah-masalah atau gejolak yang terjadi dalam hidupnya secara efektif. Yang kedua, seorang individu harus mampu memikul tanggung jawabnya sendiri. Maksudnya di sini dia harus mampu tidak tergantung kepada orang lain. Dia harus mampu menanganinya gitu. Pandangan bahwa seorang individu atau manusia itu adalah aktor penting atau peran penting baik dalam dirinya sendiri maupun lingkungan sosialnya. Maksudnya manusia dalam dirinya sendiri harus mengenali dirinya terlebih dahulu dan masyarakatnya harus mampu berinteraksi, harus mampu mensosialisasikan dirinya dengan lingkungan sekitarnya gitu. Ini tujuan pendekatan atau terapi Gestalt ini. Nah, pada umumnya tujuan terapi Gestalt ini yang dimana untuk membantu klien agar mampu menangani masalah-masalah atau gejolak yang terjadi dalam hidupnya sehingga tidak bergantung kepada orang lain. Nah, menurut para ahli, yaitu menurut Jacobs pada tahun 2009, yang dimana dia berpendapat bahwa tujuan dari pendekatan Gestalt ini adalah satu-satunya dari tujuan pendekatan Gestalt, yang dimana yaitu tentang kesadaran. Nah, membutuhkan kesadaran, baik itu dalam kesadaran-kesadaran tertentu, seperti kesadaran dalam konten, kesadaran proses-proses, ataupun kesadaran yang biasa dia lakukan. Jadi jika klien dalam kesadaran penuh, maka kemungkinan besar klien itu mampu menangani masalahnya secara efektif. Nah, dan yang terakhir tentang teknik. Nah, ada banyak sekali teknik yang menarik dalam pendekatan Gestalt ini. Namun saya akan menjelaskannya yaitu tentang teknik kursi kosong. Nah, teknik kursi kosong ini teknik yang dimana terapis dan klien duduk di kursi yang telah disediakan dan klien diminta untuk mencurahkan atau meluapkan segala sesuatu permasalahannya. Dan tujuan dari teknik ini yang dimana untuk menekankan klien agar meluapkan semua emosinya secara total, baik dari itu mimik wajah, suara, maupun tekanan atau emosi-emosi dan gerak tubuh yang terjadi pada waktu. Inti dari pembahasan saya kali ini yaitu tentang pendekatan Gestalt, yang dimana dalam pendekatan Gestalt ini mencakup urusan yang tak selesai. Maksudnya urusan yang tak selesai itu yang dimana perasaan-perasaan yang tidak terungkap seperti perasaan kebencian, rasa sakit hati. Maka permasalahan ini dikategorikan, akar dari permasalahan ini dikategorikan sebagai masalah yang tak selesai. Akar dari masalah itu dikategorikan sebagai masalah yang tak selesai. Jadi kita sebagai konselor harus mampu mengenali masalah klien tersebut, sehingga kita dalam menangani atau membantu menyelesaikan masalahnya itu berjalan secara efektif. Demikian yang dapat saya jelaskan dalam video ini, semoga menjadi wawasan untuk kita. Apabila terdapat kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.